Buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ya, kita akan lanjutkan lagi. Boleh laptopnya disimpan dulu. Oke, halo, halo. Kita akan bahas ya, kenapa sih orang trauma dengan multi-level marketing, nggak suka multi-level marketing, supaya Bapak Ibu juga tidak ada keraguan ketika akhirnya melangkah, ya. Bahkan kalau saya ya senyum-senyum aja ke orang meledek gitu ya, wah ngejalanin MLM kayaknya dina-dina segala macam, ya itulah di persepsi orang yang nggak paham. Padahal sekali lagi bahkan orang sekelas Bosman yang bisnisnya oil and gas gitu kan, kok akhirnya berpikirnya multi level marketing, ya, membuat perusahaan multi level marketing. Karena justru dengan mengkaji begitu banyak bisnis model, franchise itu salah satu bisnis model, ya. Franchise misalnya, kan bisa saja seorang Bosman bikin jewelry di franchise kan, bikin toko kan gitu, ya kan, polanya pola franchise. Tapi kan kembali, ya yang kaya yang beliau aja, yang terlibat ya sedikit. Tapi dengan network marketing, yang terlibat jadi begitu banyak orang. Tapi di aspek yang lainnya, resikonya pun sebetulnya buat beliau menjadi minim. Karena kan kalau buat perusahaan, keluar biaya, itu variabel cost semuanya. Betul nggak? Kebayang kalau ngegaji 1 juta tim sales, ya kan? Itu fixed cost-nya kalau lagi produktif menghasilkan oke. Okay. Tapi begitu nggak menghasilkan, bayangkan kalau masing-masing UMR aja misalnya gajinya. 3 juta kali 1 juta. Apa nggak, ya kan? Sehingga buat perusahaan itu aman, nyaman. Tinggal memang yang tidak mudah gitu ya, menemukan produk yang berkualitas tinggi, unik, ya, punya punya apa, distinktif, punya perbedaan dengan yang lainnya, sehingga punya margin nanti bagus. Dan di bisnis apapun, saya ketika membimbing orang, kalau misalnya pengen bisnisnya punya masa depan, itu harusnya HPP-nya, harga jual itu HPP dikali 4. Di bawah ini berat. Jadi misalnya Bapak Ibu mau produksi apa? Baju, fashion, ya. Harga pokok produksi itu bisa harga kita bikin produk atau kita harga ambil produk dan jual lagi. Itu minimal seperempatnya, 25% nih HPP-nya. Kalau di bawah itu berat. Nah, banyak begitu saya bedah pelaku-pelaku UMKM itu, ya Allah, ini kan harusnya gross margin nih. Gross margin produk itu harusnya 75%. Ini marginnya cuma 20%. Terus gimana dengan 20% bisa berpromosi? Sementara yang namanya berbisnis mutlak harus ada promosi. Saya berikan contoh. Siapa yang tertarik membeli sesuatu karena diskon? Kalau katakan kalau ada diskon senang. Nah, iya kan? Berarti kalau kita jualan tanpa ada diskon, nggak menarik kan? Betul apa betul? Mana yang lebih menarik? Diskon 10% apa 50%? Kalau marginnya 20%, berani nggak ngasih diskon 50%? Ya kan? Tapi kalau 25% HPP-nya, bikin kemudian diskon promo 50%, masih bisa nggak? Bisa. Promo lagi, beli satu, bonus satu. Kan HPP-nya jadi dua. Beli satu, bonus satu kan agak misalnya sama, 100.000. HPP-nya 25.000 misalnya. Ya, beli satu, bonus satu. Berarti kan kita harus nyediain dua produk kan. Berarti HPP-nya 50. Dapat omsetnya 100.000. Betul nggak? Ya, kalau margin kita lebar. Tapi begitu margin kita tipis, inilah yang kemudian kesadaran ini yang harus dibangun ke seluruh pelaku UMKM. Ayo dong berhenti, kemudian masih bermimpi, yang kemudian udah itu pasti udah bisa diprediksi, bukan memastikan, tapi bisa diprediksi. Bisnisnya nggak akan berkembang. Belum lagi, dia akan kesulitan mencari karyawan terbaik, karyawan dengan kompetensi terbaik, loyalitas terbaik. Ya, mereka kan bisa jadi harus dibayar dengan harga mahal, betul nggak? Kalau dibayarnya cuma UMR,
apalagi di bawah UMR, ya siap-siap dapat kualitasnya yang biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi buruk gitu. Nah, sementara untuk bisa menggaji karyawan, mensejahterakan karyawan, profitnya kan harus cukup. Nah, di sini yang sahabat-sahabat kalau pengen bantu para pelaku UMKM, sebetulnya saya dulu deh. Nih, di Micro Gold, begitu nanti selesai 1 tahun, punya tabungan 1 kilo. Ingat ya, 1 kilo berarti penghasilannya, kan, sangat nabung 50% jarang lah dari penghasilan. Hebat banget tuh. 50% penghasilan tabungkan. Itu langka, makhluk langka. Iya serius, makhluk langka. Iya, 10, 20, maksimum 30% dia. Nah, kalau 1 kilogram, apa harganya kira-kira 1 kilo? Anggap 1 M ya. Nah, Bapak Ibu mau capai 1 tahun atau 2 tahun? 1 tahun atau 2 tahun? 1 tahun ya. Oke, berarti penghasilan dibagi 12. Berapa? 1 miliar dibagi 12. 90 juta. 90 juta. Oke, oke. Penghasilan per bulannya berarti harus berapa? Itu kan yang ditabung ya. Iya kan? Kita mau punya tabungan 1 kilo. Hmm. Ya kalau 10%. Ya kan? Nah, kalau bos bikin 112, logika berpikirnya begini. 1 tahun jalan 3 BRO. Ya kan? Setelah 3 BRO, plus out. 1 BRO yang plus outnya buat nabung. Plus out itu 135 juta. Ditabung lagi 1 tahun, kekumpul nggak 1 kilo? 2 BRO lainnya buat biaya hidup. Bisa nggak? Jadi siapa yang masih punya 1 BRO, tambah ya. Kalau pengen goalnya adalah nabung 1 kilo. Alternatif kedua, ini yang menarik dari Philips. Kemarin di Gold ada repeat order. Gimana Bapak Ibu semua? Jualan seminggu 1 piece. Masuk akal nggak seminggu 1 pieces? Ya kan? Kebayang kalau kita punya 100 optin, nanti kita bedah. Marketing plan-nya harus paham dulu ya. Nanti kita bedah bahwa kita dari repeat order aja lumayan. Belum hidup dari 1 BRO, dari 3 BRO, hidup dari 1 BRO, ya more than enough lah. Tiap minggu, ya, kebayang nanti plus out tiap hari pas setengah juta, pas setengah juta, pas setengah juta. Lumayan apa lumayan banget ya. Jadi pastikan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, bagaimana caranya 1 minggu ke depan bisa minimal punya 3 BRO. Bagaimana caranya tiga? Habis itu betul-betul dedikasikan waktunya sehari minimal 3-4 jam sehari. That's commitment. Kalau yang bekerja, ya wayahna. Waktu ngobrol sama temen, waktu nonton atau apa segala macam, saya tuh udah nggak lagi nonton TV. Kenapa? Nggak tahu, makanya saya nggak pernah nonton. Saya nggak pernah nonton TV, saya nggak pernah dulu. Dulu saya hobi banget sepak bola gitu ya, saya hilangkan semua gitu ya. Ntar aja lah nonton gitu ya. Ya, kita transfer, kita yang datengin dia gitu ya. Jangan Erick Thohir doang datengin Messi kan gitu. Bapakku juga bisa ya. Kan Sultan-Sultan Filigrana ya. Siapa Sultan-Sultan Filigrana? Siapa Sultan-Sultan Filigrana? Oh, nanti Pak buat konsep rumahnya gitu. Biar langsung punya visualisasi. Wah keren. Gimana caranya setahun ke depan punya punya tabungan 1 kilo, punya masuk satu. Ketawanya nggak yakin kayaknya. Gampang Bu. Langsung kasih kasih Herner aja Bu. Pikirin aja kok
seperti itu gitu ya. Namanya juga sultan, begitu ada yang ngorek-ngorek roboh pasang lagi. Betul nggak? Sultan dilawan. Nggak usah ngorek-ngorek, kasihan sini tak bagi gitu. Nah, kirinya dikorek. Kembangnya Masya Allah. Oke, gini. Mari kita bahas gitu ya. Kenapa sih orang gitu ya? Karena sebetulnya kalau kita betul-betul sadar, kita itu ada dalam kondisi ini nantinya. TINA. Tina. There is no. Sama seperti tidak ada alternatifnya. Kalau tadi Bapak Ibu pengen punya 1 kilogram emas, terus mau ngapain? Kerja? Nggak mungkin. Investasi, jadi investor ya bolehlah kalau yang punya modal. Kalau enggak kan cuma cuma berbisnis. Kalau pengen menghasilkan bisnis itu ya rasionya nih. Ini rasio di bisnis. Kalau mau menghasilkan keuntungan 10 juta, bisnisnya minimal investasinya di 100 jutaan. Kalau pengen menghasilkan 100 juta, maka investasinya minimal 1 miliar. Bapak Ibu kan pengen punya 100 juta per bulan. Yang pengen punya penghasilan per bulan, katakan masih belum lulus juga. Gimana bisa nabung 1 kilo? Aduh, kena jebakan Batman terus ya. Loh. Oke, halo. Saya lupa tadi udah sampai mana gitu ya. Jadi kebayangkan kita mau punya penghasilan anggap lebih dari 100 juta, ya kan? Berarti kan modal yang harus kita punya 1 miliar. Bapak Ibu punya nggak 1 miliar itu? Kalau enggak ya berarti berarti berbisnis konvensional itu bukan lagi sesuatu yang pilihan kita. Clear? Maka kita ada di satu titik, there is no alternative. Maka kalau kita ingin bisnis ini syar'i, ya kita perjuangkan, selesai. Nggak usah ngeluh ini syar'i atau tidak, gitu kan? Betul apa betul? Kajian awalnya selesai, Bapak Ibu nanti saya kasih deh bahan-bahannya, pelajari. Dan nanti mari kita ngobrol, nggak syar'inya di mana. Sisanya kita bawa ke MUI. Ah, datangin Dewan Syariahnya. Ya, saya dengan Teh Santi itu dengan Pak udah datangin dari Tuan Syariah karena berkali-kali saya mau bikin multi level marketing gitu ya. Salah satunya terakhir tuh multi level marketing mau bantu pelaku UMKM bikin kaosnya yang dipakai siapa? Pak Sani. Ada krunek, bikin krunek. Saya tanya, ini HPP-nya berapa? 125.000. Oke, nggak apa-apa. Dijual di PVJ 600.000. Masih cukup. 125.000 kali 4 berapa? Nah, masih lebih kan? Berarti kalau ini di MLM ini masih jalan. Di MLM ini juga masih jalan. Oke. Begitu mau order, Pak, HPP-nya naik. Berapa? 250. 250 ke 600. Udah deh, udah tanggung. Jalan gitu ya. Jalan. Bisa selesai berapa? Seminggu selesai. Ya udah, saya janjiin ke orang yang mau beli 2 minggu. Alhamdulillah sebulan nggak selesai. Itulah UMKM. Iya. Nggak, jangan begitu. Emang itu penyakitnya UMKM. Betul nggak? Banyak itu seperti itu. Nggak semua. Semua, tapi banyak yang seperti itu. Ngitungnya masih salah, gitu ya. Dan lain sebagainya. Maka kebayang, sebetulnya kalau nanti penghasilan sudah 1 miliar, dan boleh lah 100 juta, coba-coba bikin bisnis, tutup pun ya senyum gitu ya. Yes, itulah maksud saya. Ya, itu kenapa ya, coba Bapak nanti ya, Bapak ngelosingin pelaku UMKM. Saya ngelosingin Pak, bahkan anak didik saya Pak, yang sudah bertahun-tahun saya didik Pak, di sini baru sekian bulan gabung Pak. Kebayang, dia lagi asik Pak, jadi pelaku UMKM Pak. Begitu saya datang Pak, dicuekin Pak, nggak pernah nanya-nanya itu lagi gitu ya. Dan orang itu tadi jadi MC Pak. Lagi, saya udah bilang,
Begitu kan datang, ceritanya konsultasi. Nah itulah kalau konsultasi itu siap menerima masukan. Begitu konsultasi 2 tahun yang lalu, saya bilang, bisnis kayak gini mau dijalanin tutup Bu dalam hati saya gitu ya. Berat, margin 15%. Gila dia yang ngejalanin. Tapi ada orang gila itu. Dibedah lagi. Saya bedah lagi kan. Terus ini gimana? Konsinyasi nggak? Enggak konsinyasi. Oke, good. Kalau nggak konsinyasi, oke lah gitu ya. Oke lah ya, nggak konsinyasi kan? Nggak konsinyasi, oke. Saya pikir udah oke ya, nggak konsinyasi ini keren nih. Tapi ternyata terima retur. Lalu terus apa bedanya? Halo, paham nggak istilah konsinyasi dan istilah retur? Konsinyasi tidak, retur boleh. Lah sama aja, ya kan? Memang jatuh tempo, misalnya jatuh tempo 3 bulan atau jatuh tempo berapa hari, 30 hari dia bayar. Tapi begitu nggak laku, bahkan dikembaliin semua. Ya modal pasti bengkak, Pak. Margin 15%. Saya bilang, bisa hitung nggak? Itu HPP, bukan HPP, BEP operasional, bukan balik modal. Biaya nutup operasional, berapa omset per bulan? Begitu bedah, itu harusnya 750 juta omsetnya itu cuma break even. Break even poinnya bukan balik modal ya, nutup biaya operasional buat gaji segala macam. Karena overheadnya 75 juta. Dia bilang ini ini orang gila juga bikin bisnis kayak gini gitu ya. Ada. Ya, yes. Apa tuh? Kebayang Pak, itu yang sudah saya bimbing bertahun-tahun Pak, gitu kan? Gitu saya, aduh, ya. Terus bahasanya terlanjur. Ya sudah kalau terlanjur. Begitu dapat kabar lagi, oh makin berkembang. Saya cuma bilang, iya makin berkembang. Hutangnya pasti tambah besar. Resikonya pasti nambah dan sebagainya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti akan ngajak ketemu saya lagi. Bener loh Pak, ngajak lagi Pak. Begitu ngajak ketemu, saya bedah lagi. Ya, saya bilang cut loss. Di bisnis harus berani cut loss. Jangan pernah bicara, udah nanggung. Nanggung apa? Nanggung apa gede hutang. Gak mau cut loss. Cut loss tutup. Tuh bisnisnya Bu. Jangan kemudian cari dana lagi untuk nutup biaya operasional. Itu cuma gali lubang lebih dalam. Terus. Karena bisnis modelnya tidak, ya nggak sehat. Betul. Karena ada yang nggak paham Bu. Pak, tahukah Bapak? Dan orang itu adalah Bu Ati. Karena kalau tidak Bu Ati itu, kalau saya 3.300 minimal bayar Bu Ati itu 3.000 gitu. Karena orang setelah saya daftar, yang saya datang saya tawarin 8 bulan lalu itu ya Bu Ati. Dia masih kekeh pengen jalanin bisnis ini. Saya bilang, saya mesti ngomong apa lagi? Bapak nanti coba ke pelaku UMKM ya. Betapa dia bangga dengan bisnis yang gak ada marginnya. Ya, kenapa? Banyak, banyak. Dia bangga. Dia rela berhutang ya dan lain sebagainya. Banggaan. Apa kebanggaan sendiri? Padahal duit siapa? Yes. Ya, dia nggak sadar di toko nih, kalau toko itu isinya toko tuh barang orang semua. Kalau ada omset itu adalah uang orang. Dia pakai buat biaya hidup. Tapi kita nyadarinnya Pak, waduh Pak, itu luar biasa. Lanjut ya, halo. Kembali ke sini. Kitanya dulu harus udah beres urusannya. Jadi kalau ada orang MLM ya, ya lu aja kan tahu. Masih merasa kendeng, masih merasa nggak nyaman dengan itu. Ya, kita hanya masih ada persoalan dengan itu, maka selesaikan. Apalagi yang membuat seseorang ini nggak suka dengan MLM. Kalau trauma, saya pastikan ini nggak berhasil, betul nggak? Jadi gagal terus, gagal terus, gagal terus, gagal terus, gagal terus, gagal terus, gitu kan? Yang kedua, ini karena harus ngajak, ini kan
bisnis rekrut-rekrut, ngajak-ngajak. Saya emang nggak bisa ngajak-ngajak. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu bikin perusahaan, Bapak Ibu rekrut karyawan nggak? Rekrut karyawan nggak? Lah itu kan ngajak. Itu kan ngerekrut, betul nggak? Pada saat Bapak Ibu mau membangun tim sales itu kan ada dua pilihannya. Menggaji mereka dengan fixed cost, dengan gaji tetap, betul kan? Atau pakai tenaga freelance. Dua-duanya direkrut nggak? Jadi ngerekrut nggak? Jadi bisnis yang akan besar pasti merekrut nggak? Jadi kalau ada orang yang masih alergi rekrut-rekrut, mindsetnya masih keliru. Karena sudah pasti merekrut. Nggak ada cerita. Pak Ray Renaldi, developer misalnya. Lah yang jualin propertinya emang Bapak jual sendiri? Enggak kan? Rekrut tim nggak Pak? Rekrut pasti. Baik yang freelance atau yang digaji. Kebayang nggak? Ya, kita harus nanggung. Itu kenapa gini? Saya tuh merasa, karena saya pernah merasakan jadi pengusaha di Ciram dan kemudian berakhir di Hari Raya Idul Fitri, dia jual-jual gitu kan, buat di karyawan, ya kan, buat karyawan dapat THR, kita dapat hutang. Begitu kita nggak sanggup bayar lagi, mereka pergi juga kok dari kita. Apakah salah? Enggak, karena mereka juga perlu hidup. Terus kita merasa ditinggalkan, gimana karyawannya tidak loyal. Nah, kita yang salah kok, kita yang merasa terdolimi. Orang itu kan perlu hidup, wajar aja meninggalkan kita. Karena orang itu sebetulnya loyal itu terhadap impian, bukan loyal terhadap kita. Jangan pernah Bapak Ibu berharap loyalitasnya terhadap, ayo dong loyal terhadap saya. Apalagi politik. Hah? Nah, kita nggak ngomong politik. Jangan kaget tiba-tiba nanti perubahan dinamika politik yang luar biasa gitu. Kita yang di bawah ribut nggak jadi saudara lagi gara-gara beda pilihan politik. Aduh, konyol. Kalau saya hindari karena siapapun yang nanti udah kok ujungnya nyatu juga di atas. Kita yang ribut soal ini ideologis, fundamental, ternyata politis semuanya. Ternyata ujung-ujungnya kepentingan usaha dengan bisnis. Ya kan? Iya, rela udah gitu lah. Ya, gambarannya begitu nanti. Oke. Jadi kalau kemudian cara ngajaknya, kalau nggak ngajak-ngajak MLM tapi nggak ngajak-ngajak, mau nggak? Ya udah pakai FIS, nggak ngajak-ngajak. Malah dicari-cari. Ya, saya tuh pengen Bapak Ibu besok tuh udah mulai merasakan dicari-cari orang. Ya, benar. Makanya malam ini begadang gitu ya. Halo, saya nggak berani hidupin, bayangin kalau sekarang saya hidupin iklan saya, ya nggak bisa saya jawab lagi kan seharian ini. Jadi udahlah. Kalau ada orang nggak suka ngajak-ngajak, nanya, kalau ngajak orang berhenti miskin mau nggak? Kalau itu mau, ya sudah. Tugasnya ngajak orang untuk berhenti dari kemiskinan. Kan begitu? Ngajak orang yang kaya untuk lebih kaya lagi. Halo, udah sesederhana ini. Ngajak-ngajak, kalau ngajaknya buat gabung kan nggak mau kan? Kalau ngajak orang berhenti dari kemiskinan mau? Mau. Sama juga kan ngajak. Tapi kita sudah punya senjata, pakai Facebook Ads. Bapak Ibu nggak harus ngajak. Nggak usah ini saudara teman. Saudara tuh nanti diajak aja. Saya punya saudara diajak, ya kan? Dari kemarin-kemarin itu kalau diajakin gabung susah. Tapi begitu sudah ikut cruise, gimana ini cara menjalankannya? Serius. Karena banyak orang seeing is believing. Bener ya ada duitnya ya. Halo. Ini ada yang menarik lagi, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang tersinggung nggak apa-apa ya. Ya kan? Nggak boleh pundung ya, nggak boleh baperan kan. Ada teman baik saya, wah sahabat saya, teman baik saya pernah bermitra juga. Banget saya ajak, nggak gabung-gabung. Ya, malah menyodorin orang yang akhirnya bergabung. Siapa? Nah ini nih orang ini. Disodorin gabung. Dianya nggak gabung-gabung. Dan orang itu Mas Pram gitu ya. Karena nanti tanya, karena begitu PLM, kalau MLM enggak gitu ya. Tapi kalau sekarang pejuang MLM, kok bisa? Hah? Nah, ya, kemarin apa ya? Turning point-nya apa kok akhirnya gabung?
Nanya, oh Tina. Nggak, makanya kita harus bangun satu. Nah, boleh ya. Nggak, tadi kan sudah bilang Tina, tapi kita simak dulu. Bener, alergi Pak. Bayangin, beliau tuh lagi asik jualan properti. Diajak ini MLM. Iya MLM, wah nggak mau lah pokoknya kalau udah MLM gitu ya. Berbulan-bulan Pak. Kebayang, berbulan-bulan. Nah, boleh, Pak Pram, ke depan Pak. Mas Pram, kurang gimana saya deket dengan beliau, satu alma mater. Pernah bikin bisnis bareng. Saya kenal dengan orang tuanya gitu ya. Tetap aja nggak mau. Akhirnya teman beliau ini gabung duluan ya. Sekarang lucu, harusnya jadi upline malah jadi downline. Iya, jadi